أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Tentu jauh berbeda. Rasulullah bukan menjelaskan keutamaan berpuasa, tetapi beliau sedang menjelaskan, mengajarkan, menganjurkan kepada kita untuk semakin semangat dan semakin punya motivasi untuk memperbanyak dan memperbaiki kualitas puasa kita. Karena puasa adalah ibadah yang begitu istimewa, ibadah yang begitu agung, yang saking agungnya sampai-sampai tidur saja bisa bernilai ibadah. Apalagi kalau di dalam puasa kita mengerjakan amal-amal lain yang memang jelas-jelas ibadah. Kalau tidur saja bernilai ibadah, apalagi membaca Quran, apalagi berzikir, apalagi memperbanyak sholat atau membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukan menganjurkan kepada kita untuk menghabiskan waktu puasa kita dengan enak-enak tidur berselancar di dunia mimpi, tetapi Rasulullah sedang berusaha menjelaskan kepada kita tentang keagungan dan keistimewaan ibadah puasa. Memang benar, terkadang tidur bisa bernilai ibadah. Bahkan ada banyak ulama yang menganggap dan menghitung tidur mereka sebagai salah satu amal ibadah yang diharapkan balasan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau diriwayatkan sering berkata kepada murid-muridnya ketika datang waktu tidur, halummu ila wirdinaum. Ayo mari kita bersama-sama untuk mengerjakan salah satu wadhifah dan wirid kita, yaitu wirid tidur. Beliau menganggap tidur sebagai salah satu wirid yang bisa diharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidur tidak selamanya ibadah, bukan setiap tidur adalah ibadah. Tidur bisa bernilai ibadah kalau memang dengan niatan, dengan tujuan, dengan tatanan dan dengan tata cara yang digariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Kalau kita teliti, begitu banyak ulama-ulama, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, juga Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Mereka dalam kitabnya secara tegas mengatakan bahwa hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak tidur. Karena memperbanyak tidur di saat berpuasa sama artinya dengan mengurangi, memudarkan atau bahkan menghilangkan hikmah dan tujuan disyariatkannya puasa itu sendiri. Kalau kita teliti dalam hadis Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim juga Ibnu Hibban, bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap bulan Ramadan selalu mengurangi porsi tidurnya. Bahkan di saat masuk 10 hari terakhir, beliau idza dakhala al-ashr ahya lailah, beliau menghidupkan malamnya semalam suntuk begadang meninggalkan tidur. Wa aiqadha ahlah, dan beliau membangunkan seluruh keluarganya untuk diajak bersama-sama memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugi orang yang merasa puas dengan puasanya yang diisi dengan tidur di saat saudara-saudaranya umat muslimin lain memperbanyak amal ibadah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan dia enak berselancar di dunia mimpi. Sungguh rugi orang yang seperti ini. Sungguh rugi seperti yang dikatakan oleh Al-Imam seperti yang dikatakan oleh Al-Mutanabbi, walam arafi ayubin nasi aiban kanaksil qadirina 'alat tamami. Aku tidak pernah menemukan kekurangan ataupun keburukan yang lebih buruk, yang lebih jelek, yang lebih parah daripada orang yang sebenarnya mampu untuk menjadi sempurna, tetapi dia rela dengan sukarela memilih derajat di bawahnya. Orang yang paling rugi adalah orang yang tidak sempurna padahal dia mampu untuk sempurna. Orang yang paling rugi adalah orang yang mampu mencapai puncak tertinggi tetapi dia sudah merasa puas dengan derajat di bawahnya. Tentu mukmin sejati tidak akan pernah seperti ini.
Orang mukmin sejati akan selalu merasa kurang dan tidak akan pernah merasa puas atas kebaikan yang ia lakukan. Diriwayatkan dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yashba'al mu'min minal khair hatta yakuna muntahahu al jannah." Bahwa orang mukmin tidak akan pernah merasa puas atas kebaikan yang ia lakukan, atas derajat yang ia raih, kecuali ketika dia telah benar-benar menginjakkan kedua kakinya di surga. Mari bersama-sama berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita bisa menjadi hambanya yang terdekat sedekat-dekatnya, agar kita bisa meraih cinta dari Allah, mencintainya dan dicintainya secinta-cintanya. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.